Tidak akan membacakan dalam buku kalimat, langsung saja masuk kepada tutup saya berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kalian jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Secara akal, seorang itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya karena mereka lah yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, melahirkan dengan sebuah teriakan, bersusah payah di dalam tangisan, menyusui dan membesarkannya. Seorang yang berakal itu tentu akan menghargai orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Walaupun ada seorang yang telah merasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, namun ia tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Seperti cerita, ada seorang yang berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah menggendong ibuku di pundakku di Khorasan, salah satu di Irak, sehingga ia selesai menunaikan hajinya. Maka ia bertanya, apakah aku telah membalas jasa kedua orang tuaku? Maka Sayyidina Umar menjawab, la wala talqatum min talqatiha, belum, walau hanya sekedar dari darah nifasnya. Dalam surat lain dan Allah berfirman dalam surat lain, itu dalam surat Al-An'am ayat 150, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu asma ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang telah diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Dan dalam ayat ini Allah mensejajarkan antara perintah kedua orang tuanya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Sayyidina Rasulullah SAW melebihkannya daripada jihad. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang berkata, seorang datang menemui Nabi SAW untuk minta izin untuk ikut berjihad. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka ia menjawab, ya. Maka Nabi SAW bersabda, fa'fihim fajahid, maka berjihadlah kamu kepada keduanya. Maka itu taatilah semua perintah kedua orang tuamu selama bukan untuk kemunafikan dan kemaksiatan. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan berakhlak mulialah. Janganlah kamu menyinggung perasaan, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan kepada kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membentaknya, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kalimat yang kita ucapkan kepada kedua orang tua kita itu akan memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam tafsiran Ibnu Katsir ialah, janganlah sekali-kali kamu memperdengarkan kepada kedua orang tuamu perkataan yang tidak baik, walaupun hanya sekedar perkataan yang merupakan tingkatan yang paling terendah dari ucapan yang tidak baik. Banyak hadis Nabi SAW menjelaskan melarang durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu di antaranya itu hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Aku diberi wasiat oleh Nabi SAW, yaitu la tahukka walidaik wa inna muraka takhruja min ahlika wa malika. Dan janganlah kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, sekalipun ia menyuruhmu pulang
atau mengambil atau keluar dari keluarga atau mengambil ketemu. Hadirin rahimakumullah, sungguh rugi besar bagi seorang yang mendapati kedua orang yang masih hidup, namun dia tidak bisa menjadikan dirinya untuk masuk surga dengannya, karena tidak dapat berbakti kepada kedua orang tua. Maka berhati-hatilah kalian dalam berbicara dan beradaptasi kepada kedua orang tua kalian. Janganlah kalian menyinggung perasaan, dan janganlah sampai kalian didoakan keburukan. Dan jangan sampai kalian didoakan keburukan. Karena doa orang tua itu adalah diantara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, salah satu la turaddu da'watuhum al-walidu al-mazlumu al-musafir. Ada 3 orang yang tidak tertolak doanya, yaitu doa orang tua dan doa orang terzalimi dan orang musafir. Dan kemarin kita dengar dalam hadis Jami Sagir bilang itu doa orang tua itu lebih 70 doa orang wali. Sama seperti ceritanya seseorang ahli ibadah yang bernama yang membangun biara atau tempat ibadahnya di hutan. Tempat ibadahnya di hutan, dan dia selalu di dalamnya. Suatu ketika Agil dan mendapatinya dalam keadaan salat, maka ibunya memanggil, wahai Jurat. Maka ia berkata dalam hati, wahai Tuhanku, salatku dan ibuku. Maksudnya adalah, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau menyempurnakan salatku? Maka Jurat memilih untuk menyempurnakan salatnya. Dari seorang juga begitu, dan pada hari ketiga ibunya juga memanggil. Karena tidak mendapat jawaban, maka ibunya berdoa, ya Allah, janganlah Engkau matikan ia sebelum ia melihat wajah wanita-wanita pelacur. Dan Bani Israel pun menyebut-nyebutnya dengan ibadahnya. Maka ketika itu ada seorang perempuan di pelacur yang kecantikannya sering di perumpamaan. Ia berkata, jika kalian mau, aku akan menggodanya. Maka pada saat itu ia menggoda Jurat. Maka Jurat tidak boleh kepadanya sama sekali. Maka perempuan pelacur itu merasa gelisah dan pergi kepada galak pengembala yang ada di sekitar situ. Maka ia kepada pengembala tersebut, dan pengembala pun terjatuh. Akhirnya perempuan itu hamil dan melahirkan. Dan wanita pelacur itu berkata, sesungguhnya bayi ini adalah bayinya Jurat. Maka orang-orang mendatangi biaranya Jurat atau tempat ibadahnya Jurat dan memaksa dia turun dan menghancurkan biaranya dan memukulinya. Maka dia bertanya, ada apa dengan kalian? Maka mereka menjawab, kamu telah berzina dengan seorang wanita pelacur dan melahirkan anak. Maka ia bertanya, mana anak itu? Maka mereka mengantarin anak itu. Dan Jurat berkata, tunggulah kau sampai selesai sholat. Lalu setelah selesai sholat ia menusuk bayi itu dengan jarinya, sehingga dia berkata, nak siapa ayahmu? Maka bayi itu menjawab, simpulan pengembala itu. Mengerumuni Jurat dan minta maaf atas kesalahan. Dan kami akan membangun biaramu dari emas, dari buatan emas. Kata Jurat, janganlah lakukan seperti itu, tetapi karena seperti yang biasa ada di tanah liat. Singkat cerita, dalam cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seorang yang ahli ibadah kepada Allah itu tidak akan
berdaya ketika berada di sisi kedua orang tuanya. Semoga kita termasuk salah satu seorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, jam 9 sudah istirahat tidur. Kemudian jam terlambat sholat Jumat.